Sebelum menonton video ini, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Jin Runkandel, seorang pemuda yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pikirannya melayang pada warisan garis keturunan, sebuah klan ahli pedang ternama yang menguasai setengah dunia dengan kemampuan bela diri tiada tanding. Klan tersebut, keluarga Runkandel, dikenal karena melahirkan para master pedang yang diberkahi bakat luar biasa serta kekuatan fisik mengagumkan. Dominasi keluarga tersebut dalam pertempuran, penaklukan, dan perebutan wilayah hampir tidak pernah dipertanyakan. MC merenungkan dunia tempat, hanya mereka yang kuat mampu bertahan, sebuah kenyataan keras yang menjadi bahan bakar tindakan klan Runkandel. MC sendiri merupakan putra bungsu dari keluarga ternama tersebut. Ia mengingat kembali momen penting dari masa kecil, ritual pemilihan. Acara tersebut menentukan takdir seorang anak dalam klan, dan Jin memilih Barisada, pedang legendaris milik sang patriark, pilihan yang menandakan bahwa dirinya ditakdirkan untuk memimpin. Ayahnya menganggap keputusan tersebut menarik, karena Barisada melambangkan kekuasaan serta otoritas. Pada masa tersebut, semua orang percaya masa depan Jin akan dipenuhi kejayaan. Namun kenyataan berkata lain. Meski harapan yang dibebankan sangat besar, Jin sama sekali tidak memiliki bakat dalam ilmu pedang, inti dari identitas keluarga Runkandel. Kekurangan tersebut menjadikannya bahan ejekan serta hinaan. Banyak orang menyebutnya aib keluarga Runkandel. Seberapa keras pun latihan dilakukan, kemampuan Jin tetap jauh di bawah rata-rata anggota klan. Bisikan dan penilaian kelam terus mengikuti setiap langkahnya. Tanpa keraguan, Jin dianggap sebagai Runkandel paling tidak berbakat sepanjang sejarah. Suatu hari saat berlatih sendirian menggunakan pedang kayu, Jin didatangi dua kakaknya, Daytona dan Daemon Runkandel. Daytona mencibir, mengejek usaha sia-sia sang adik. Daemon menimpali dengan nada sarkastik, menyarankan bahwa mungkin Jin sedang menunggu pedang spesial bangkit dan membuka potensi tersembunyi. Keduanya mengejek tanpa henti, menyindir bahwa Jin tidak memiliki masa depan dan hanya menggenggam mimpi bodoh. Ketika Jin memilih mengabaikan mereka, Daytona kehilangan kesabaran, lalu menendangnya hingga tubuh Jin tersungkur ke belakang. Sambil mengumpat pelan, Jin berusaha meraih pedang kayu, namun Daytona semakin mempermainkan keadaan sambil melambaikan setumpuk kertas di hadapan Jin. Benda tersebut berisi teori dasar ilmu pedang yang diam-diam dipelajari Jin. Daytona kembali mengejek usaha tersebut, menertawakan gagasan bahwa mempelajari teori mampu menggantikan bakat alami yang tidak dimiliki Jin. Saat Jin memohon agar kertas tersebut dikembalikan, Daytona justru bertindak lebih kejam dengan mematahkan pedang kayu Jin menjadi dua bagian. Daytona berkata bahwa membuang waktu serta sumber daya pada seseorang seperti Jin hanya akan menumbuhkan harapan kosong tanpa nilai. Walau Jin terus memprotes, Daytona merobek kertas tersebut menjadi serpihan kecil, menganggap perjuangan Jin sama sekali tidak berarti. Daytona kemudian menarik rambut Jin, mengejek kurangnya rasa hormat, lalu bertanya, apakah perilaku tersebut merupakan hasil didikan pengasuh bernama Gilly. Jin menegaskan bahwa Gilly tidak memiliki keterlibatan apapun, tetapi pembelaan tersebut justru memicu kekejaman yang lebih besar. Dengan senyum sinis, Daytona menyatakan bahwa sudah waktunya pelajaran sopan santun diberikan oleh kakak-kakak. Ejekan tersebut menggantung di udara saat Jin berdiri menghadapi hinaan tanpa akhir. Jin tidak berdaya melawan beban ekspektasi serta cemoohan yang terus menghantam. Jin Runkandel merenungkan siksaan yang dialami dari kedua kakak dan perjuangan seumur hidup melawan kelemahan di tengah klan yang menuhankan bakat. Walau menerima perlakuan kejam dan tidak memiliki kemampuan pedang, Jin tetap berpegang pada keyakinan bahwa kerja keras mampu meraih rasa hormat serta posisi terhormat dalam keluarga Runkandel. Selama bertahun-tahun, Jin meyakinkan diri bahwa ketekunan sanggup menutupi kekurangan. Keyakinan tersebut runtuh saat dirinya resmi diusir dari klan. Pada usia 25 tahun, Jin berlutut di depan gerbang keluarga, nasib telah ditetapkan tanpa ruang tawar. Kerja keras dianggap cukup terpuji untuk menyelamatkan nyawa, namun pengusiran tetap dijatuhkan, memaksanya mengembara tanpa arah maupun tujuan. Peristiwa tersebut, meski menyakitkan, justru membawa penemuan yang mengubah hidup. Dalam perjalanan tanpa tujuan, Jin bertemu seorang master yang mengungkap rahasia besar. Fakta mengejutkan terungkap bahwa Jin sebenarnya memiliki bakat, meskipun bakat tersebut dianggap terlarang oleh keluarga Runkandel. Jin memiliki potensi alami dalam sihir, kemampuan yang bertentangan dengan doktrin klan yang hanya memuja ilmu pedang. 3 tahun kemudian, Jin berdiri di sebuah ruangan sambil menjelaskan pemahaman baru tentang sihir. Dengan menyeimbangkan aliran alami mana bersama dirinya sendiri, pemulihan kekuatan dapat dilakukan sekaligus memperkuat efek sihir berikutnya. Saat Jin mendemonstrasikan penguasaan baru, energi sihir hitam tiba-tiba memenuhi ruangan. Terkejut, Jin bertanya, dari mana sumber kekuatan tersebut berasal?
Sebuah suara menjawab, memperkenalkan diri sebagai Solderet, penguasa bayangan. Solderet mengaku sebagai makhluk agung kegelapan lalu menawarkan sebuah kontrak. Jika Jin menyetujui tawaran tersebut, kekuatan spiritual tak terbayangkan akan diperoleh, lengkap dengan kekebalan terhadap seluruh kutukan. Jin merasakan rantai tak kasat mata menekan hati semakin kuat. Solderet melanjutkan penjelasan dengan mengungkap bahwa sejak kecil, Jin telah hidup di bawah kutukan bernama Bladed Illusion. Kutukan tersebut menekan bakat pedang, sebuah hukuman kejam bagi seseorang yang terlahir dalam keluarga Runkandel. Kesadaran tersebut membuat Jin akhirnya memahami alasan ketertarikan pada Solderet serta sihir sejak awal. Solderet meyakinkan bahwa tidak ada kutukan lain yang akan menyakiti. Lalu secara resmi menyatakan Jin sebagai kontraktor. Saat rantai di dalam hati Jin hancur, Solderet meninggalkan satu pernyataan terakhir. Jin Runkandel akan menjadi Magic Swordsman abad ini. Setelah pernyataan tersebut, aura hitam menghilang dan Jin berdiri seorang diri di ruangan sunyi. Sambil menggenggam pedang, Jin melangkah keluar dan mengangkat bilah ke arah langit. Untuk pertama kalinya, perasaan ringan luar biasa menyelimuti, seolah pedang tersebut menjadi perpanjangan lengan sendiri. Jin tersenyum menyadari bahwa sosok paling tidak berbakat dalam sejarah Runkandel telah lenyap selamanya. Kini dengan kekuatan gabungan ilmu pedang serta sihir, jalan baru terbentang di hadapan. Jalan tempat kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Jin bertekad membangun nama di luar bayang-bayang keluarga. Namun takdir kembali memberikan ujian berat. Dalam kondisi terluka parah dan terjebak di bawah reruntuhan berat, Jin tergeletak tanpa daya. Tubuh terasa semakin berat dan kekuatan terus memudar. Jeritan samar terdengar di kejauhan. Jin memanggil dengan harapan ada seseorang yang menjawab. Jin bertanya-tanya apakah gurunya, Solderet, akan turun tangan membantu. Keheningan yang menyusul justru terasa memekakkan. Saat keputusasaan mulai menguasai, Jin memandang sekeliling sambil mempertanyakan takdir. Apakah kondisi tersebut benar-benar menjadi akhir hidup, mati di tempat asing, sendirian, dan tanpa daya, meski telah mencapai begitu banyak. Penyesalan muncul karena waktu tidak cukup untuk menggunakan kekuatan baru, serta semua kemungkinan yang lenyap oleh kejamnya nasib. Pikiran Jin dipenuhi bayangan tentang semua hal yang mungkin dilakukan jika satu kesempatan tambahan diberikan. Saat kegelapan mulai menyelimuti kesadaran, pemandangan berubah secara tiba-tiba dan menarik kembali ke masa kecil. Jin mendapati diri duduk di tanah, dikelilingi wajah-wajah klan yang terasa familiar. Dengan kebingungan, pandangan menyapu sekeliling dan muncul kesadaran mengejutkan bahwa kematian telah terjadi, atau setidaknya pernah terjadi sebelumnya. Sebelum pemahaman terbentuk sepenuhnya, Gili muncul sambil mengucapkan semoga beruntung. Kehadiran Gili menimbulkan kebingungan hingga perhatian tertuju pada pedang yang tergeletak di depan. Barisada, pedang legendaris milik sang patriark. Pedang yang sama seperti pilihan dalam ritual pemilihan bertahun-tahun lalu. Dengan rasa takjub, Jin menyadari bahwa dirinya telah kembali ke hari peristiwa penting tersebut. Kini menjalani ulang kehidupan sebagai anak berusia 1 tahun, Jin merenungkan kehidupan sebelumnya dan mengingat bahwa dahulu pilihan pedang dilakukan secara kebetulan. Namun kali ini, Jin bertekad untuk mengendalikan nasib dengan tangan sendiri. Ketika ia menggenggam Barisada, seorang pria di dekatnya terpana melihat pemandangan tersebut, lalu mengumumkan bahwa anak termuda keluarga Runkandel telah memilih pedang patriark. Seorang tetua berambut abu-abu menunjukkan keterkejutan serupa, menyatakan bahwa ritual pemilihan telah selesai, kemudian memerintahkan agar MC dipindahkan ke Storm Castle, tempat yang disediakan bagi calon pemimpin klan. Cerita kemudian melompat 6 tahun ke masa depan. MC kini masih anak kecil yang tinggal di Storm Castle, berjuang meraih sebuah buku di rak tinggi. Dalam benaknya, ia merenungkan keadaan hidup dan menyadari bahwa dirinya telah terkurung di tempat tersebut selama 6 tahun akibat aturan rumah. Hingga mencapai usia 10 tahun, MC tidak diperkenankan meninggalkan area tersebut. Setelah berhasil mengambil buku tersebut, MC membukanya, namun isi bacaan terasa membosankan serta tidak menarik. Di dalam kamar, MC didatangi Gili yang memberitahukan adanya pemandangan mengganggu. Seekor burung mati ditemukan di dalam ruangan tersebut. Kecurigaan MC segera mengarah pada kakak-kakaknya. Tak berselang lama, Daytona Runkandel memasuki ruangan sambil mengejek, menyebut pemandangan mengerikan tersebut sebagai sesuatu yang indah. Dengan senyum sinis, Daytona menjelaskan bahwa seorang pelayan menemukan burung tersebut dan menganggapnya sebagai sampah. Daemon Runkandel segera menyusul masuk dengan nada sarkas bertanya, apakah MC merasa terharu dengan hadiah tersebut hingga ingin menangis. Tetap menjaga ketenangan, MC menutupi burung mati tersebut dengan sehelai kain. Walau pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan tentang kelakuan kakak-kakaknya, MC memahami batas tindakan yang sanggup mereka lakukan. Bahkan sejak usia muda, kedua kakak tersebut telah memperlihatkan sifat kejam dan dikenal sebagai pembunuh. Bagi mereka, perbuatan semacam ini hanyalah permainan belaka. Daytona kembali mengejek, menyuruh MC berhenti menangis karena menurut pendapatnya pemandangan tersebut menjijikan. MC tidak memberikan tanggapan dan keheningan tersebut justru membuat kedua kakaknya semakin angkuh
angkuh. Damon menyindir menuduh MC bersikap tinggi hati hanya karena takdir sebagai patriark telah ditetapkan. Ia mempertanyakan alasan seseorang dengan takdir sebesar itu berjalan tanpa membawa barisada di sisi tubuh. Saat MC hendak berbicara, Daytona menyela dengan mengatakan bahwa suara MC terlalu pelan untuk didengar. Tak lama kemudian, Daytona bergerak menyerang, namun MC berhasil menangkap tangan tersebut di tengah serangan lalu memerintahkannya untuk diam dengan tegas. Perubahan mendadak tersebut membuat Daytona lengah dan MC tanpa ragu melayangkan pukulan ke dagu dengan kekuatan penuh sebagai peringatan. Ketika Damon melangkah maju, MC kembali melayangkan pukulan, membungkam setiap bentuk protes. Dengan api kemarahan di mata, MC menyatakan bahwa selama ini dirinya telah menahan diri dan menerima seluruh hinaan yang mereka berikan. Namun semua kesabaran tersebut berakhir pada saat ini. Satu pukulan kembali dilayangkan ke arah Daytona hingga membuatnya terdiam dan terpaku. MC memperingatkan bahwa mulai sekarang akan lebih baik bagi mereka untuk menjaga jarak darinya. Untuk pertama kalinya, MC menunjukkan kekuatan sejati dan mengambil langkah awal dalam mengendalikan nasib pribadi. Han memasuki ruangan dan mendapati Daytona serta Damon tergeletak di lantai. Ia segera menuntut penjelasan. Jin Ronkandel dengan cepat menjawab bahwa kedua kakak tersebut mulai bertarung satu sama lain hingga akhirnya terjatuh. Ketika diminta memperjelas situasi, MC mengulangi pernyataan tersebut dengan nada tenang. Sambil mengamati keadaan sekitar, MC merenungkan ironi sifat brutal klan Ronkandel bahkan di antara saudara-sedara. Sebelum Khan sempat bertanya lebih jauh, MC melangkah maju dan menegaskan bahwa kakak-kakaknya memiliki urusan penting yang harus ditangani, lalu memerintahkan keduanya untuk mengikuti. Dengan enggan, Daytona dan Damon menuruti perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, MC mengubur burung mati tersebut di tanah berlumpur, sementara Daytona dan Damon duduk terdiam di bawah pohon terdekat. Han yang masih mengamati bertanya, apakah MC berniat meninggalkan kakak-kakaknya di tengah badai yang semakin hebat? MC menjelaskan dengan tenang bahwa kedua kakak tersebut perlu waktu untuk merenungkan kesalahan yang telah dilakukan. Khan mengangguk mengakui otoritas MC, lalu mulai mengikuti langkahnya menjauh dari lokasi tersebut. Dalam perjalanan, Khan menyadari keanehan tertentu. Udara di sekitar terasa syarat, bukan hanya oleh aura, tetapi juga mana. Ia melihat jejak samar sihir yang keluar dari tangan MC, dan pada saat itu menyadari bahwa perkelahian sebelumnya bukan sekadar pertengkaran antar saudara. Kesadaran tersebut membuat pikirannya diliputi kegelisahan mendalam. Tanpa menunda waktu, Khan memutuskan untuk melapor kepada patriark. Melihat seorang pelayan di dekat kandang kuda, Khan memerintahkan agar tunggangan segera disiapkan. Dari dalam Storm Castle, MC mengamati Khan yang berjalan menuju kandang kuda, menguatkan kecurigaan yang telah muncul. MC memahami bahwa Khan berniat melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Walaupun Khan merupakan ksatria penjaga, peran utama pria tersebut adalah sebagai pengawas dan mustahil baginya mengabaikan keberadaan sihir yang menyelimuti MC. Menatap kedua tangannya sendiri, MC melihat cahaya lembut atau kekuatan spiritual sebagai bukti kontrak dengan Solderet. Dalam hati, MC merenungkan bagaimana kekebalan kutukan yang diberikan Solderet telah membebaskannya dari belenggu Bladed Illusion. Julukan si bodoh dari keluarga Ronkandel kini tidak lagi relevan. Kehidupan yang dijalani kali ini, MC putuskan akan berjalan sepenuhnya berbeda. MC memahami bahwa langkah berikutnya telah jelas. Ia harus menghadapi ayahnya. Han berlutut di hadapan patriark dan melaporkan kejadian terbaru yang terjadi di Storm Castle. Ia menjelaskan bagaimana anak termuda klan Ronkandel dengan berani menghadapi kembar Tona yang dikenal tangguh. Mendengarkan laporan tersebut dengan saksama, ekspresi sang patriark mengeras dipenuhi tekad. Ia memerintahkan Khan untuk mengumpulkan pasukan, menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk bertemu langsung dengan anggota termuda klan. Tak lama berselang, Joshua Ronkandel, salah satu tokoh penting dalam klan, tiba membawa kabar terbaru. 7 pembawa Knight of Ronkandel dan 200 kesatria elit telah berkumpul serta siap berangkat. Sang patriark mengangguk puas, lalu menyatakan dengan suara tegas bahwa rombongan akan segera berangkat menuju Storm Castle. Penasaran dengan minat mendadak patriark terhadap Storm Castle, Mary menekan Dipus agar menjelaskan lebih banyak. Mary menyebut bahwa dirinya telah menanyakan hal tersebut kepada saudari mereka, Luna, yang mengaku tidak mengetahui banyak hal karena Mary sendiri sedang sibuk menangani para penyihir. Dipus, penerus keempat, berspekulasi bahwa kunjungan ayah mereka mungkin berkaitan dengan kembar Tona yang diperkirakan akan tiba di Storm Castle tahun depan. Namun pada akhirnya Dipus menyimpulkan bahwa alasan sebenarnya kemungkinan besar berhubungan dengan adik mereka yang paling muda. Mary bertanya mengapa ayah mereka sampai repot mengunjungi Jin meskipun Jin memang memilih pedang patriark saat ritual pemilihan. Dipus menjawab bahwa meskipun tampak tidak perlu, tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang ada di benak ayah mereka. Mary, walau masih ragu, mengakui bahwa ayah mereka
mereka jarang bertindak tanpa alasan yang jelas. Bersama-sama, mereka merenungkan makna di balik langkah mendadak sang patriark. Pada saat bersamaan, Luna Runkandel, penerus pertama, memanggil Mary. Terkejut, Mary segera meminta maaf kepada kakaknya, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan, apakah adik mereka yang paling muda benar-benar sepenting itu hingga ayah mereka ingin menemuinya secara langsung. Sementara itu, Gilly membantu Jin Runkandel melakukan persiapan. Gilly tidak percaya bahwa patriark sendiri akan datang mengunjungi kastil. Karena rasa ingin tahu, Gilly bertanya, apakah Jin mengira kunjungan tersebut ditujukan kepadanya. Jin mengaku tidak yakin, tetapi menduga bahwa ayahnya pasti telah menerima laporan dari Khan. Mengingat sifat Khan yang disiplin serta sistematis, Khan tidak akan pernah menarik kesimpulan sembarangan, terlebih mengenai sesuatu yang aneh seperti kekuatan misterius. Jin mencurigai bahwa ayahnya datang untuk menyelidiki satu hal yang mengganggu. Alasan mengapa putra bungsu Runkandel mampu menggunakan kekuatan yang bukan mana maupun aura. Sang patriark tentu tidak akan mengabaikan sesuatu yang berpotensi memengaruhi masa depan keluarga Runkandel. Beberapa saat kemudian, sang patriark tiba di Storm Castle. Para prajurit langsung membungkuk hormat ketika ia melangkah memasuki aula dengan wibawa yang menekan. Tanpa ragu sedikit pun, sang patriark memerintahkan agar saudara kembar tanah segera dipanggil. Daytona Runkandel dan Daemon Runkandel segera maju, berdiri di hadapannya, serta menjawab panggilan tanpa penundaan. Sang patriark tidak membuang waktu dan langsung meminta penjelasan mengenai peran mereka dalam pertikaian baru-baru ini dengan Jin. Daytona dengan nada membela diri mengklaim bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Daemon menambahkan bahwa justru Jin yang menyerang lebih dulu menggunakan kemampuan aneh, kekuatan yang bukan mana maupun aura, melainkan sesuatu yang menyerupai sihir terlarang. Keduanya menegaskan bahwa sihir sepenuhnya dilarang dalam klan Runkandel. Mary Runkandel segera menyetujui pernyataan tersebut dan mendesak patriark agar segera menginterogasi Jin sebelum ada kesempatan untuk menyembunyikan sesuatu. Sang patriark berdiri dan kehadirannya langsung menciptakan keheningan mutlak. Ia menyatakan bahwa perilaku semacam itu tidak akan pernah ditoleransi dalam klan Runkandel, sekaligus mengingatkan bahwa kelangsungan hidup klan bergantung pada disiplin mutlak. Setelah menyampaikan keputusan tersebut, sang patriark memerintahkan agar Jin dibawa menghadap. Jin memasuki aula besar dan langsung merasakan beratnya tatapan ayahnya. Chiron Runkandel, sang patriark, adalah pria terkuat sekaligus paling dingin yang pernah dikenal Jin. Chiron bukan sekadar prajurit, melainkan seorang Genesis Knight yang telah mencapai tingkat hampir mitologis, sosok setengah dewa. Dahulu hanya manusia biasa, kenaikan tersebut menghapus seluruh emosi manusiawi, menyisakan satu obsesi yang tidak tergoyahkan, kemakmuran keluarga Runkandel. Bagi sosok seperti Chiron, seorang anak tanpa bakat pedang seperti Jin dulunya tidak lebih dari bayangan yang nyaris tak terlihat. Namun Jin sekarang bukan lagi anak yang sama seperti sebelumnya. Dalam kehidupan kali ini, Jin bersumpah bahwa tidak seorang pun akan mengabaikannya lagi. Jin berdiri di hadapan ayahnya dengan tekad yang kokoh, menunduk, lalu menyapanya secara resmi sebagai patriark. Chiron segera mempertanyakan sikap formal tersebut dan bertanya mengapa Jin tidak memanggilnya ayah. Jin menjelaskan bahwa dengan begitu, banyak orang hadir, saudara Knight of Runkandel, serta lebih dari 100 anggota klan. Jin mengira kunjungan tersebut bersifat resmi. Chiron mempertimbangkan penjelasan itu dan menganggapnya masuk akal. Jin menjawab dengan sikap sopan. Namun sang patriark menegaskan bahwa kedatangannya memiliki tujuan berbeda. Untuk saat ini, Jin diperintahkan memanggilnya ayah. Chiron kemudian mengulangi pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada kakak-kakak Jin sebelumnya. Kesalahan apa yang mereka lakukan selama pertengkaran? Jin menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa dalam klan Runkandel, balas dendam merupakan prinsip dasar. Setiap kebaikan maupun permusuhan harus dibalas dengan setimpal. Merasa puas dengan jawaban tersebut, sang patriark memerintahkan semua orang selain Jin untuk meninggalkan ruangan, menciptakan suasana percakapan pribadi antara ayah dan anak. Seorang gadis berambut panjang bertanya-tanya apakah tuan muda telah lulus dari penilaian patriark, menyuarakan kebingungan mengenai langkah berikutnya. Gadis tersebut mengingatkan kelompok bahwa patriark telah memberikan perintah langsung. Seorang pria berambut hitam mengonfirmasi bahwa kehendak patriark harus dipatuhi, dan seluruh hadirin mulai meninggalkan aula. Namun Mary Runkandel tidak mampu menyingkirkan pikirannya sendiri. Pertemuan langsung 1 lawan 1 dengan ayah mereka bukanlah hal sepele. Situasi tersebut menandakan bahwa adik mereka mungkin jauh lebih mampu dibandingkan penilaian selama ini. Di dalam ruangan, patriark memulai percakapan pribadi dengan Jin. Chiron menjelaskan bahwa saudara kembar Tona mengklaim Jin menggunakan kekuatan aneh selama pertikaian. Dalam klan Runkandel, sihir dilarang keras karena dianggap sebagai penopang yang justru membatasi potensi sejati dalam seni pedang. Chiron secara langsung menanyakan asal kekuatan tersebut, sekaligus memperingatkan bahwa konsekuensinya akan sangat berat apabila terbukti sebagai sihir. Jin menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk menghindar, terutama setelah ayahnya mengetahui keberadaan kemampuan unik tersebut. Dengan sikap tenang, Jin menjelaskan bahwa dirinya sendiri tidak memahami sepenuhnya kekuatan yang dimiliki. Kekuatan tersebut
bukan aura dan bukan pula sihir. Bahkan jin kesulitan mengelompokkannya ke dalam kategori apapun. Untuk memperjelas penjelasan, jin mendemonstrasikan kemampuan tersebut dan menyarankan agar sang patriark memberinya nama apabila berkenan. Ekspresi sang patriark berubah saat mengenali kekuatan tersebut. Ini bukan kemampuan sembarangan. Kekuatan tersebut sama dengan kekuatan yang pernah digunakan oleh patriark pertama klan Runkandel. Sang patriark menamainya Spirit of Barisada. Untuk pertama kalinya, sang patriark mulai melihat arti sesungguhnya dari potensi jin. Ia menjelaskan lebih jauh, mengungkap bahwa kekuatan tersebut berhubungan langsung dengan Solderet, sang dewa bayangan. Dipenuhi rasa ingin tahu, jin bertanya tentang sosok misterius tersebut. Sang patriark menjelaskan bahwa Solderet pernah membuat kontrak dengan patriark pertama keluarga Runkandel, mengikat keberadaannya pada garis keturunan klan. Namun sejak kematian patriark pertama, Solderet tidak pernah muncul atau terasa lagi dalam klan hingga saat ini. Dengan cara yang tidak diketahui, melalui jin, Solderet telah kembali. Jin memberanikan diri untuk bertanya, apakah dewa bayangan tersebut lebih kuat dibandingkan sang patriark? Jawaban yang diterima sama mengejutkannya dengan kejujuran yang terkandung di dalamnya. Sang patriark mengakui bahwa dirinya belum pernah bertarung melawan dewa, sehingga tidak dapat memastikan jawabannya. Jin merasa kagum pada ketulusan ayahnya, menganggap sikap tersebut sebagai bentuk kerendahan hati yang pantas dimiliki sosok sekuat sang patriark. Sang patriark meletakkan tangan di kepala jin, menyebut bahwa pertanyaan tersebut sangat menarik dan membuka pembahasan lebih luas mengenai kekuatan, takdir, serta hal-hal yang belum diketahui. Dalam batinnya, sang patriark menyimpulkan bahwa kunjungan menemui jin hari ini merupakan keputusan yang tepat. Kemudian sang patriark mengajukan satu pertanyaan penting. Bagaimana jin berencana menggunakan Spirit of Barisada? Jin menjawab bahwa dirinya berniat memanfaatkan kekuatan tersebut demi kepentingan klan. Ayahnya tertawa kecil, menepis pernyataan tersebut sebagai kebohongan yang terlalu jelas. Bagaimanapun juga, jin baru saja mengalahkan kakak-kakaknya dan meninggalkan mereka di tengah badai. Bagaimana mungkin seseorang yang memberontak dapat mengaku ingin melayani klan? Sang patriark mendesak jin agar berbicara jujur. Menyadari bahwa ayahnya tidak mudah dikelabui, jin akhirnya mengakui kebenaran. Ia ingin menggunakan kekuatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sang patriark mengangguk dengan puas. Ia menyukai kejujuran tersebut dan memperingatkan bahwa mulai saat ini, setiap langkah jin akan berada dalam pengawasannya. Setelah mengatakan hal tersebut, sang patriark meninggalkan ruangan. Saat pintu tertutup, jin menarik napas lega. Semuanya telah selesai. Bukan hanya jin kini berhak menggunakan Spirit of Barisada dengan bebas, tetapi ia juga berhasil menarik perhatian ayahnya. Pertemuan tersebut berjalan jauh lebih baik dari yang ia perkirakan. Mengenang kehidupan lamanya, jin menyadari bahwa kali ini segalanya akan berbeda. Beberapa waktu kemudian, Mary Runkandel datang mengunjunginya. Mary membawa sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Gilly sambil menjelaskan bahwa benda tersebut merupakan hadiah spesial untuk jin dari kakaknya. Mary berpesan agar isi kotak direbus, dimakan dengan baik, dan berharap jin segera menjadi kuat, sembari mengedipkan mata dengan sikap nakal. Jin terdiam, terkejut oleh kebaikan yang datang secara tiba-tiba. Dalam benaknya muncul pertanyaan, mengapa dirinya mendadak menerima perlakuan istimewa seperti ini? Setelah beberapa saat, Jin Runkandel membuka kotak pemberian Mary dan merasakan keterkejutan luar biasa ketika melihat isinya. Di dalam kotak tersebut terdapat jantung Phoenix. Jin menatapnya dengan rasa tidak percaya. Jantung Phoenix merupakan benda langka dengan kekuatan yang sulit dibayangkan. Mengapa Mary memberikannya kepada seorang anak berusia 7 tahun? Pikiran Jin berputar cepat mengingat reputasi Mary Runkandel. Mary bukan sekadar Knight of Runkandel ketujuh keluarga Runkandel atau kesatria bintang 6. Mary dikenal sebagai Windfury Mary, sosok yang diam-diam dijuluki wanita gila dari wilayah selatan. Kini semuanya terasa masuk akal. Tindakan tersebut sangat khas bagi kakak perempuannya yang haus pertempuran dan cenderung tidak waras. Dengan memberikan harta berharga semacam ini, Mary tidak hanya membantu Jin menjadi lebih kuat. Mary sedang mempersiapkan adiknya agar suatu hari kelak menjadi lawan yang layak untuk dihadapinya. Jin memahami potensi besar dari jantung Phoenix tersebut. Apabila dikonsumsi pada usia sekarang, benda tersebut dapat meningkatkan ketahanan terhadap api sekaligus mempercepat pertumbuhan fisik. Jin juga menyadari nilai jantung Phoenix bagi penyihir bintang 6 yang menggunakannya untuk memanggil Phoenix. Sebuah gagasan berani muncul dalam benaknya. Mungkin dalam kehidupan kali ini, Jin benar-benar akan memanggil seekor Phoenix dengan tangannya sendiri. Pada saat itu, Gilly memasuki ruangan sambil membawa makanan. Gilly bertanya apakah Jin sudah menunggu lama. Jin mengucapkan terima kasih ketika Gilly meletakkan makanan di atas meja. Dengan nada santai, Gilly menyebut bahwa Mary telah meninggalkan hadiah luar biasa dan menyarankan agar makanan tersebut disantap selagi masih hangat. Sebelum Jin sempat menyentuh hidangan tersebut, Daytona Runkandel dan Damon Runkandel memasuki ruangan.
Tanpa merasa terganggu, Jin bertanya, apakah kedatangan mereka memiliki tujuan tertentu. Pandangan Daytona melirik ke arah makanan, lalu berkomentar bahwa porsinya tampak terlalu besar untuk satu orang. Damon mengangguk setuju, mengingat panci besar yang sebelumnya dibawa oleh Gilly. Jin tersenyum tipis dan bertanya, apakah mereka begitu ingin makan? Keduanya mengangguk dengan penuh semangat. Dengan nada tenang, Jin mengatakan bahwa mereka boleh ikut makan dengan satu syarat. Adegan pun berpindah. Kembar Tona kini terlihat bekerja keras menggali tanah di luar gua. Daytona menggerutu, mempertanyakan alasan mereka harus melakukan pekerjaan sepele semacam ini. Damon ikut mengeluh, menyebut bahwa tempat tersebut tampak tandus dan menuntut penjelasan mengenai apa yang sebenarnya ingin ditemukan oleh Jin. Damon juga mengkhawatirkan kemungkinan kegiatan penggalian tersebut diketahui orang lain. Namun, Daytona menepis kekhawatiran itu dan berkata bahwa jika muncul masalah, Jin yang akan disalahkan. Ketika akhirnya mereka kembali ke kediaman dengan tubuh penuh lumpur, Jin menyambut keduanya dengan komentar mengejek mengenai betapa cepat mereka kembali. Seorang pelayan di dekat tempat tersebut menatap dengan wajah terkejut. Daytona langsung membentak Jin agar diam. Mereka merasa sudah menyelesaikan permintaan Jin dan kini menuntut hadiah, yaitu sup. Jin dengan sikap santai menunjuk ke satu arah dan mengatakan bahwa hidangan tersebut sudah diletakkan di sana. Kedua kakaknya berlari menuju arah yang ditunjuk hanya untuk menemukan 2 sendok kecil sup di atas sebuah piring. Apakah ini semacam lelucon? Teriak Daytona dengan nada kesal. Ini bahkan tidak sampai 1 sendok teh. Tambah Damon dengan ekspresi tidak percaya. Jin mengangkat bahu. Aku bilang akan berbagi. Iya, tapi aku tidak pernah mengatakan jumlahnya. Jin menutup percakapan dengan ucapan sinis, selamat menikmati makan malam, lalu berjalan pergi, meninggalkan keduanya membeku dalam rasa frustrasi. Beberapa saat kemudian, Jin kembali ke gua dan memeriksa area tersebut. Di luar dugaan, kedua kakaknya mengikuti instruksi dengan sangat baik. Jin sempat menduga pekerjaan tersebut akan dilakukan secara asal, namun lokasi tersebut tergali dengan rapi dan teratur. Jin menyentuh dinding gua sambil memperkirakan ketebalannya. 1 spell bintang 1 sudah cukup untuk menembus bagian tersebut. Pikiran tersebut membuat semangatnya bangkit. Akhir-akhir ini Jin merasa gelisah karena mana di dalam tubuh terus menumpuk tanpa saluran pelepasan. Jin mengaktifkan kekuatan sihirnya, membuat atap gua bergetar hebat. Rantai-rantai berderak ketika sebuah pintu tersembunyi muncul dari balik dinding batu. Jin tersenyum puas. Akhirnya tempat tersebut ditemukan. Perpustakaan rahasia keluarga Runkandel. Sebuah lokasi yang tidak pernah sempat Jin kunjungi dalam kehidupan sebelumnya. Berdiri di depan pintu tersebut terasa seperti mimpi. Jin teringat ucapan kakak tertua yang pernah mengatakan bahwa dibutuhkan frasa khusus untuk membukanya saat anggota klan datang mencari penghiburan dari Uraken. Mengingat hal tersebut, Jin mengucapkan frasa itu, membuka pintu, lalu melangkah masuk. Perpustakaan rahasia ini bukan sekadar arsip biasa. Tempat tersebut merupakan gudang pengetahuan terlarang, kumpulan buku dan naskah yang dirampas dari klan-klan yang telah dikalahkan keluarga Runkandel selama ribuan tahun. Dalam kondisi normal, hanya Knight of Runkandel yang diizinkan memasuki tempat ini. Saat melangkah lebih dalam, perhatian Jin tertuju pada sebuah tabung besar di tengah ruangan. Terdapat sosok di dalam tabung tersebut. Ketika mendekat, Jin melihat bahwa sosok tersebut bersisik dan jelas bukan manusia. Jin meletakkan tangan di permukaan tabung, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa makhluk seperti ini berada di sini? Apakah keberadaannya berkaitan dengan keluarga Runkandel? Jin mulai menduga bahwa sosok tersebut adalah Black Dragon Muro. Legenda lama segera muncul di benaknya. Black Dragon Muro, naga yang dikalahkan oleh patriark pertama dan jatuh ke dalam tidur panjang. Apakah ini bukti bahwa kisah tersebut benar? Jin menggelengkan kepala, mengingatkan dirinya bahwa tujuan kedatangan ke sini bukan untuk teralihkan. Sekarang bukan waktunya kehilangan fokus. Setelah mencari cukup lama, Jin akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Kumpulan naskah rahasia hasil rampasan dari klan-klan yang telah ditaklukkan keluarga Runkandel selama ribuan tahun. Jin mengambil salah satu naskah dan menyadari bahwa asalnya dari klan ahli pedang legendaris Kunggan. Saat membalik halaman demi halaman, Jin terpesona oleh kerumitan isinya, bahkan terasa menantang bagi seseorang dengan tingkat 3 bintang. Keinginan untuk membawanya pulang sempat muncul, namun Jin memahami bahwa risikonya terlalu besar apabila ketahuan. Sebagai gantinya, Jin memutuskan untuk menyalin isi naskah tersebut secara perlahan pada kunjungan berikutnya dengan membawa pena untuk menulis ulang dengan hati-hati. Kemudian Jin berada di kamarnya, tenggelam dalam bacaan ketika Gilly masuk membawa kue dan susu. Adegan bergeser ke sebuah kilas balik. Jin teringat saat mendengar suara asing di perpustakaan dan bertanya siapa yang berada di sana. Jin menatap sekeliling dengan perasaan waspada, berpikir tidak mungkin ada orang lain yang mengunjungi perpustakaan Storm Castle pada jam seperti ini. Tiba-tiba Black Dragon Murakan muncul, membuat Jin terpaku dalam keterkejutan. Mengapa naga tersebut terbangun?
Dalam kehidupan sebelumnya, Jin tidak pernah mendengar kabar apapun mengenai kebangkitan naga tersebut. Berusaha menjaga ketenangan, Jin mengingat bahwa Murakan seharusnya merupakan naga pelindung klan. Jika bersikap hormat, mungkin bahaya dapat dihindari. Memperkenalkan diri sebagai anak keluarga Runkandel, Jin memberikan salam dengan sopan kepada Murakan. Namun Murakan langsung menegur dengan keras ketika disebut sebagai pelindung, jelas menunjukkan ketidaksenangan terhadap gelar tersebut. Murakan menuduh klan Runkandel menyebarkan kebohongan mengenai dirinya dan mempertanyakan keberanian Jin yang berani mengulang klaim tersebut. Meskipun marah, Murakan menahan diri, menyadari bahwa Jin hanyalah manusia kecil yang tidak berarti baginya. Jin mengamati Murakan dengan saksama dan menyadari bahwa naga tersebut tampak terganggu. Murakan bergumam bahwa dirinya baru terbangun setelah tidur selama 1000 tahun hanya untuk bertemu seorang bocah. Murakan kemudian mencium udara dan bertanya, mengapa tubuh Jin memancarkan aroma energi spiritual? Jin bertanya apa yang dimaksud dengan energi spiritual. Murakan menjelaskan bahwa meskipun 1000 tahun telah berlalu, aroma tersebut masih dapat dikenali. Energi spiritual yang pekat di sekitar Jin hanya dapat dimiliki oleh seorang kontraktor seperti Taimar. Jin mulai mencurigai bahwa energi inilah yang menyebabkan Murakan terbangun dari tidurnya. Murakan lalu mulai mencari sumber energi spiritual tersebut di sekitar ruangan. Melihat kesempatan, Jin memanggil perhatian Murakan. Murakan menatap Jin dan bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin diperlihatkan? Sebagai jawaban, Jin menunjukkan kekuatan yang berhubungan dengan Solderet, Dewa Bayangan, lalu bertanya, apakah ini energi yang dirasakan oleh Mirin? Murakan mengonfirmasi hal tersebut, namun menertawakan penyebutan nama Solderet dan menganggapnya sebagai lelucon. Namun saat menatap Jin lebih dalam, sikap Murakan berubah. Murakan mengakui bahwa Jin adalah kontraktor 1000 tahun yang dijanjikan oleh Solderet, meskipun ia tampak tidak terlalu terkesan dengan tubuh kecil Jin. Murakan berlutut dan menyatakan sumpah setia kepada Solderet, mengakui keterikatannya untuk membantu Jin sebagai bagian dari janji kuno. Jin merenungkan besarnya makna situasi tersebut, namun Murakan memotong pemikiran tersebut dengan mengatakan bahwa penjelasan lengkap akan disampaikan nanti. Baru saja terbangun, Murakan mengaku masih kebingungan dan merasa banyak hal sulit dipahami oleh seseorang seusia Jin. Pada akhirnya Murakan memperkenalkan diri secara resmi. Ia adalah perantara sekaligus sahabat Solderet, serta keturunan terakhir dari makhluk pertama bayangan yang memiliki kemampuan berubah menjadi naga. Murakan menegaskan kembali janjinya kepada Dewa Bayangan dan bersumpah untuk tetap berada di sisi Jin mulai sekarang, menunaikan kontrak 1000 tahun. Jin Runkandel terdiam saat melihat Murakan, naga hitam, berdiri di hadapannya dalam atmosfer yang dipenuhi mana. Menyadari bahwa Murakan akan menemaninya ke depan, Jin berusaha mencerna bobot dari momen tersebut. Murakan meminta Jin memperkenalkan diri. Jin menuruti permintaan tersebut dan menyatakan dirinya sebagai Jin Runkandel, anak ke-13 sekaligus yang termuda dalam klan. Saat merenungkan sejarah Murakan, Jin teringat bahwa Gunung Murakan, tempat Storm Castle berdiri, dinamai dari naga legendaris tersebut. Murakan dahulu merupakan penguasa wilayah tersebut, ditakuti sekaligus dihormati berkat kekuatan luar biasa. Namun 1000 tahun lalu, Murakan kalah dalam pertempuran besar melawan patriark pertama, Timar Runkandel. Setelah menerima kekalahan, Murakan menyerahkan gunung beserta Storm Castle kepada klan sebelum jatuh ke dalam tidur panjang. Kini Jin memahami bahwa Murakan bukan lawan, melainkan sekutu serta sahabat terpercaya patriark pertama. Pencerahan tersebut membuat Jin menyadari satu hal. Kontraktor para dewa sering ditemani naga pelindung, tetapi ketiadaan informasi mengenai naga Solderet selalu menimbulkan kebingungan. Sekarang seluruh teka-teki terasa masuk akal. Tidur panjang Murakan selama 1000 tahun menyebabkan semua catatan terkait menghilang di telan waktu. Di masa kini, Jin kembali ke perpustakaan rahasia dan bertanya-tanya, apakah kebangkitan Murakan berarti ia kini memiliki naga pelindung pribadi? Saat kedatangannya diumumkan, Murakan menjawab dengan santai, aku juga sudah kembali. Jin menyadari bahwa kebersamaan mereka akan berlangsung lama mulai sekarang, sehingga kesempatan tersebut diputuskan untuk dimanfaatkan demi belajar sebanyak mungkin dari Murakan. Bulan-bulan berlalu sejak kebangkitan Murakan, dan Jin secara rutin mengunjungi perpustakaan tersebut. Dalam salah satu kunjungan, ketika Murakan melahap kue dengan penuh semangat, Jin memutuskan menanyakan pertempuran legendaris antara Murakan dan Timar. Namun Murakan menepis pertanyaan tersebut dengan santai dan mengatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung 1000 tahun lalu, mustahil baginya mengingat setiap detail. Satu hal yang telah Jin pelajari dari Murakan adalah obsesi aneh terhadap pai stroberi. Murakan tiba-tiba menghentikan percakapan untuk menghitung makanan penutup, lalu dengan ekspresi serius berkata bahwa persediaan sangat menipis dan hanya tersisa 7 pai. Topik pembicaraan segera dialihkan dengan menanyakan aktivitas Jin selama berada di perpustakaan. Jin menjelaskan bahwa waktunya dihabiskan untuk menyalin rahasia-rahasia yang tersimpan, karena membawa naskah asli terlalu berisiko jika keberadaannya diketahui. Dengan penuh kesabaran, seluruh isi buku ditulis ulang
menggunakan tangan. Murakan yang diliputi rasa ingin tahu bertanya, apakah Jin benar-benar memahami apa yang sedang dituliskan. Jin mengakui bahwa pemahaman baru mencapai sekitar 30%, dan pencapaian tersebut dirasa belum seberapa. Namun di luar dugaan, Murakan justru memberikan pujian. Murakan menyampaikan bahwa kebanyakan orang bahkan tidak akan mencoba usaha semacam itu. Dan untuk seseorang seusia Jin, pencapaian tersebut sudah tergolong luar biasa. Jin menerima pujian dengan sopan, lalu menambahkan bahwa menjadi seorang Rune Kandel berarti memikul beban ekspektasi yang sangat besar. Dengan 12 kakak, ditambah ayah, ibu, serta para tetua klan, standar pencapaian selalu dipasang sangat tinggi. Jika ingin melampaui mereka semua, ia menyadari bahwa usaha jauh lebih besar harus dicapai. Jin kemudian bertanya, apakah Timar Rune Kandel, sang patriark pertama, mampu memahami buku-buku semacam itu pada usia yang sama? Murakan terkekeh dan menjelaskan bahwa saat Timar berada di usia Jin, satu kalimat pun dari teks seperti itu belum mampu dipahami. Namun Murakan segera menambahkan bahwa teori dan pertempuran nyata merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kekuatan Timar tidak lahir dari studi, melainkan dari keterampilan tempur yang tak tertandingi di medan perang. Murakan menenangkan Jin dengan mengakui adanya bakat besar dalam diri Jin. Meski belum sebanding dengan Timar, terdapat dua keunggulan penting yang dimiliki Jin. Jin merupakan kontraktor Solderet, sama seperti Timar, serta memiliki kecerdasan untuk memahami ilmu yang rumit. Murakan menasihati agar latihan dilakukan secara konsisten tanpa tergesa-gesa. Dengan waktu serta dedikasi, Murakan percaya Jin dapat tumbuh sekuat atau bahkan melampaui Timar. Masih diliputi keraguan sekaligus rasa ingin tahu, Jin bertanya, apakah Murakan benar-benar yakin dirinya mampu melampaui patriark pertama? Murakan menjawab dengan keyakinan penuh bahwa hal tersebut mungkin terjadi. Murakan kemudian bertanya apakah Jin mengetahui julukan Solderet. Jin menggelengkan kepala dan mengakui ketidaktahuan, sehingga pertanyaan tersebut dibiarkan menggantung di udara. Seiring percakapan berlanjut, Murakan menjelaskan bahwa kekuatan Solderet tidak memiliki batas, sehingga sebagai kontraktor Solderet, potensi Jin pun tidak terbatas. Untuk menegaskan maksud tersebut, Murakan menunjuk Jin secara dramatis lalu menepuk punggung Jin dengan gaya santai. Melihat keraguan yang masih tersisa, Murakan menawarkan pengajaran skill baru agar semangat Jin kembali bangkit. Tertarik, Jin bertanya mengenai skill yang dimaksud. Dengan senyum lebar, Murakan menyebutkan namanya, Shadow Energy Liberation. Dilanda rasa penasaran, Jin bertanya mengenai arti kemampuan tersebut. Murakan menjelaskan bahwa Shadow Energy Liberation merupakan kemampuan dasar sekaligus puncak bagi siapapun yang menguasai kekuatan bayangan. Kemampuan tersebut melambangkan awal sekaligus puncak penguasaan spiritual. Namun Murakan memperingatkan bahwa penggunaan tanpa pelatihan yang tepat sangat berbahaya, sehingga kehati-hatian dan kesabaran mutlak diperlukan. Jin menyetujui peringatan tersebut dan bertanya bagaimana cara memulainya. Murakan menjelaskan bahwa langkah pertama adalah menguasai mana rilis. Jin merasa ragu dan bertanya, mengapa skill yang telah dikuasai berulang kali dalam kehidupan sebelumnya perlu dipelajari kembali. Murakan menjelaskan bahwa Shadow Energy Liberation merupakan gabungan dari dua elemen, mana rilis dan mana transfer. Untuk mencapai tingkat ahli, kedua elemen tersebut harus dikuasai dengan sempurna. Murakan menambahkan bahwa fokus latihan akan ditempatkan pada dasar-dasar tersebut selama 2 hingga 3 tahun demi keselamatan serta keberhasilan Jin. Jin berpikir bahwa durasi 2 hingga 3 tahun terasa seperti keabadian. Murakan yang mampu membaca pikiran langsung menegur dan menjelaskan bahwa tanpa penguasaan dasar, kemampuan tingkat tinggi mustahil dicapai. Dengan penuh percaya diri, Jin memamerkan sihir yang dikuasai dan bertanya apakah dirinya telah siap mempelajari spiritual release sekarang. Murakan terkejut melihat pertunjukan tersebut, menatap lekat, lalu bertanya bagaimana Jin mampu melakukannya. Jin menjawab dengan santai bahwa kemampuan tersebut telah dikuasai sejak lama. Murakan semakin tercengang dan bertanya, apakah mana transfer juga dapat dilakukan, mengingat hanya jenius sejati yang mampu melakukannya. Jika kedua kemampuan tersebut dapat dikuasai, maka bakat luar biasa benar-benar dimiliki Jin. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, Murakan memutuskan mendemonstrasikan Shadow Energy Liberation. Bayangan mulai merayap ke seluruh ruangan saat Murakan menjelaskan bahwa kekuatan bayangan bersumber dari keberadaan bayangan itu sendiri. Setiap bayangan yang ada di dunia ini lahir dari kehendak Solderet. Sebagai kontraktor jiwa Solderet, Jin memiliki akses langsung terhadap kekuatan tersebut. Jin menatap dengan penuh keterpukauan ketika bayangan berputar dan berkumpul, lalu Murakan berubah menjadi sosok raksasa yang seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan, memenuhi ruangan dengan aura menekan. Murakan bertanya kepada Jin mengenai perasaan menyaksikan Shadow Energy Liberation secara langsung. Jin terdiam, diliputi keterpukauan sekaligus ketertarikan mendalam. Sementara itu, di lokasi lain, Luna Rongkandel tengah membunuh seekor naga dalam sebuah misi. Seorang pelayan melapor bahwa area telah dibersihkan, dan Luna mengangguk sambil memperkirakan bahwa 4 bulan lagi misi tersebut akan selesai. Dengan nada santai, Luna bertanya kepada pelayan tersebut, anak berusia 9 tahun biasanya menyukai apa?
Kembali di Storm Castle, setengah tahun telah berlalu sejak Jin bertemu Murakan. Kembar Tona, kini berusia 10 tahun, bersiap meninggalkan kastil. Detona Runkandel berdiri di dekat kereta dan mengumumkan keberangkatan mereka, sementara Daemon melambaikan tangan sambil berkata bahwa mereka akan bertemu lagi nanti. Jin menjawab singkat, "Baik, sampai jumpa." Tak lama kemudian, Gilly datang membawa kue dan mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 kepada Jin. Jin berterima kasih dengan tulus dan meminta agar kue tersebut dibagikan kepada semua orang. Permintaan yang disetujui Gilly dengan senyum hangat. Perayaan mendadak terhenti ketika Khan datang dan dengan sopan memanggil tuan muda, sembari meminta maaf atas gangguan tiba-tiba. Dilanda rasa penasaran, Jin bertanya, "Ada apa?" Khan menjawab bahwa Lady Luna sedang berkunjung. Jin merenungkan reputasi Luna Runkandel. Sebagai Knight of Runkandel pertama klan dan seorang kesatria bintang 9, Luna merupakan yang tertua sekaligus terkuat di antara seluruh saudara. Dikenal dengan julukan Paus Putih, Luna adalah legenda hidup yang bahkan dihormati di luar keluarga Runkandel. Namun sejak lama ia menjauh dari pertarungan suksesi brutal keluarga, memilih menjalani hidup mandiri. Keputusan tersebut menciptakan jarak besar antara Luna dan anggota keluarga lain. Bagi Jin, Luna selalu terasa lebih seperti orang asing dibandingkan sosok kakak. Jin bertanya-tanya mengapa kakaknya tiba-tiba mengunjungi Storm Castle. Apakah sesuatu yang besar terjadi di dalam klan? Atau mungkin Luna mengetahui kunjungan rahasianya ke perpustakaan? Saat berdiri di hadapan Luna, sang kakak memuji betapa besar pertumbuhan Jin. Jin yang sedikit gugup menjawab bahwa seandainya sudah diberitahu sebelumnya, ia tentu akan mengenakan pakaian yang lebih pantas untuk menyambut. Luna menepuk kepala Jin dengan lembut sambil menggoda bahwa Jin tetap terlihat lucu. Lalu bertanya, apakah benar ia harus memberi kabar terlebih dahulu hanya untuk mengunjungi adik kecil. Melihat kegugupan tersebut, Luna bertanya apakah Jin sedang kurang sehat. Jin menjelaskan bahwa kondisi dirinya baik, hanya sedikit gugup. Jin mengakui bahwa momen tersebut merupakan kali pertama berada sedekat ini dengan sang kakak, sehingga suasana terasa canggung. Luna merasakan ketegangan tersebut dan merenungkan tradisi kejam keluarga Runkandel. Persaingan antar saudara ditanamkan sejak dini, memaksa mereka saling berlomba dan saling merebut. Luna bertanya dalam hati apakah Jin mencurigai bahwa kedatangannya bertujuan mengawasi. Menyadari kekeliruan sikap, Luna meminta maaf. Luna mengakui bahwa dirinya mungkin bertindak kurang bijak, lupa bahwa meskipun masih muda, Jin tetap anggota keluarga Runkandel yang berada di bawah tekanan keras aturan klan. Jin yang kebingungan bertanya apa maksud ucapan tersebut. Luna melirik Gilly yang berdiri tak jauh dan menyadari pendekatan sebelumnya mungkin terlalu santai mengingat posisi Jin dalam keluarga. Luna kembali meminta maaf, lalu berlutut dan meminta percakapan pribadi, memohon agar Jin menyuruh pengasuh serta ksatria pengawal meninggalkan tempat. Jin yang diliputi rasa ingin tahu menyetujui permintaan tersebut, merasa aneh karena kakak tertua ingin berbicara empat mata. Namun firasat buruk tidak muncul. Setelah semua orang keluar, Luna menjelaskan alasan sebenarnya kedatangan. Luna mengungkapkan bahwa setelah pertemuan terakhir antara ayah mereka dan Jin, kekuatan yang diperlihatkan Jin menarik perhatian seluruh saudara. Hal tersebut berarti begitu Jin meninggalkan Storm Castle, setiap langkah akan diawasi. Luna memperingatkan bahwa mereka akan selalu waspada dan siap menahan Jin jika keadaan memaksa. Luna berharap Jin dapat menghindari keterlibatan dalam perebutan kekuasaan beracun keluarga. Luna tidak ingin Jin kehilangan kebahagiaan atau menderita akibat kebiasaan brutal klan. Jin merenungkan perkataan tersebut dan mulai memahami alasan Luna melepaskan hak menjadi patriark. Luna tidak ingin terlibat dalam pertumpahan darah keluarga sendiri. Namun Jin bertanya-tanya mengapa dalam kehidupan sebelumnya Luna tidak pernah memberi peringatan seperti ini. Apakah karena saat itu Jin tidak dianggap penting? Atau mungkin saudara-saudara lain bahkan tidak menganggap Jin sebagai ancaman? Meski diliputi keraguan, Jin mengucapkan terima kasih atas perhatian kakaknya, lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat menghindari pertempuran. Luna bersikeras dan menegaskan bahwa peringatan tersebut disampaikan dengan sungguh-sungguh, bukan karena takut Jin menjadi ancaman pribadi. Jin mengakui ketulusan tersebut, lalu mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami percobaan pembunuhan. Luna menuntut penjelasan dan bertanya apakah maksudnya salah satu saudara mencoba menghabisi Jin. Jin mengangguk dan mengaku belum mengetahui pelakunya. Meski upaya tersebut gagal, kejadian tersebut justru memperkuat tekad Jin untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan keluarga. Jin menambahkan bahwa kunjungan Luna sangat berarti, karena membuatnya sadar tidak semua saudara menyimpan kebencian. Luna tampak sedih mendengar pengakuan tersebut. Luna mengakui bahwa jika Jin telah menjadi target, maka Jin benar-benar terseret ke dalam konflik gelap dan berbahaya keluarga. Terbawa emosi, Luna memeluk Jin. Jin terkejut melihat sisi lembut dari kakak tertuanya, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.
Jin menenangkannya dan meminta agar tidak larut dalam kesedihan. Dan Luna menyetujui dengan mengatakan bahwa hari tersebut adalah ulang tahun Jin, bukan waktu membahas hal suram. Sambil tersenyum, Luna mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku dan menyampaikan alasan sebenarnya kedatangan. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah liontin indah. Luna meminta Jin untuk berbalik dan tanpa ragu Jin menuruti. Luna mengaitkan liontin di leher Jin dan menjelaskan maknanya. Jika suatu hari Jin berada dalam situasi yang tidak mampu ditangani, Jin harus menghancurkan permata biru pada liontin tersebut dimanapun berada. Luna berjanji akan segera datang. Luna meminta agar liontin tersebut selalu dibawa kemanapun Jin pergi. Luna mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 kepada Jin, dan Jin berterima kasih dengan tulus atas hadiah penuh makna tersebut. Beberapa saat kemudian, Gilly datang membawa sepotong kue untuk Luna dan meletakkannya di meja. Luna mengambil sendok, lalu dengan senyum menggoda menyodorkan kue tersebut kepada Jin. Setelah berbincang sejenak, Luna mengatakan bahwa dirinya harus pergi. Jin mendoakan keselamatan perjalanan Luna, dan Luna pun berangkat. Tak lama setelah itu, Jin kembali ke perpustakaan rahasia. Murakan segera memperhatikan liontin baru yang tergantung di leher Jin. Dilanda rasa ingin tahu, Murakan bertanya mengenai benda tersebut. Jin menjelaskan bahwa liontin tersebut merupakan hadiah ulang tahun. Murakan memeriksa liontin itu dan berkomentar bahwa siapapun yang memberikannya pasti sangat menghargai Jin, karena benda tersebut tergolong luar biasa langka. Jin bertanya mengenai makna liontin tersebut. Murakan mengungkapkan bahwa liontin tersebut merupakan artefak yang berhubungan dengan Raja Binatang Iblis, Orgal. 1000 tahun lalu banyak nyawa melayang demi memperoleh artefak tersebut. Jin yang semakin penasaran bertanya apakah benar benda tersebut sehebat itu. Murakan mengonfirmasi dan menjelaskan bahwa liontin tersebut memberikan kekebalan terhadap seluruh serangan sihir di bawah bintang 5, memperkuat kemampuan sihir pemilik, dan bahkan mungkin memiliki fungsi pemanggilan. Jin terkesima dan menyadari betapa luas pengetahuan Murakan mengenai artefak. Murakan terkekeh dan menjelaskan bahwa pengenalan tersebut terjadi karena Murakan hidup pada masa yang sama dengan pemilik asli artefak. Murakan menambahkan bahwa energi kuat yang dirasakan kemungkinan berasal dari orang yang baru saja mengunjungi Jin. Orang tersebutlah yang memberikan liontin. Jin mengonfirmasi bahwa kakak tertuanya, Luna, yang memberikan hadiah tersebut. Jin bertanya apakah Murakan mampu merasakan energi Luna dari jarak sejauh itu. Murakan menjawab bahwa hal tersebut mungkin, lalu menambahkan bahwa Luna pun barangkali merasakan energi Murakan. Jin terkejut. Apakah hal tersebut berarti Luna mengetahui kekuatanku? Murakan menenangkan Jin. Murakan menjelaskan bahwa Luna kemungkinan tidak akan melaporkan apapun kepada klan, sehingga tidak ada alasan untuk cemas. Murakan menegaskan bahwa pemberian hadiah seberharga itu tanpa keraguan merupakan bukti kepercayaan yang tulus. Masih diliputi keraguan, Jin bertanya, apakah Murakan benar-benar yakin Luna dapat dipercaya? Murakan menjawab dengan tegas bahwa Luna adalah sosok yang dapat diandalkan. Sementara itu, Luna merenungkan kunjungannya. Luna sempat merasakan energi kuat di Storm Castle, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Namun Luna memutuskan untuk mempercayai adiknya dan bertindak seolah tidak mengetahui apapun mengenai kekuatan yang tengah tumbuh dalam diri Jin. Dalam hati, Luna berjanji bahwa apapun yang terjadi dan siapapun Jin nantinya, dukungan penuh akan selalu diberikan. Jin merenungkan waktunya di Storm Castle dan terkejut melihat betapa banyak hal yang ia peroleh. Apa yang dulu ia anggap sebagai masa membosankan ternyata menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Ia memperoleh pengakuan dan harapan dari ayahnya, menerima jantung Phoenix dari Mary, membangun hubungan dengan Luna, bahkan bertemu naga pelindung bernama Murakan. Semua pencapaian tersebut tidak pernah terbayang dalam kehidupan sebelumnya. Kini, menjelang ulang tahun ke-10, ia menyadari betapa drastis perubahan yang telah terjadi. Saat berlatih bersama Khan, Jin menyadari bahwa masa tinggal di Storm Castle hampir berakhir dan dirinya sedang bersiap untuk pulang. Dalam sesi latihan, Jin melancarkan serangan, namun Khan menangkisnya dengan mudah sambil mengingatkan bahwa masih banyak hal yang harus dipelajari. Di dalam hati, Khan mengagumi pesatnya perkembangan Jin. Tidak mengherankan jika Patriark mulai tertarik padanya. Biasanya Khan menilai murid saat latihan, tetapi kali ini ia merasa justru dirinya yang sedang dinilai. Setelah sesi berakhir, Khan mengatakan bahwa latihan hari tersebut akan dilanjutkan di tempat yang sama. Jin menyetujuinya dan memanggil Khan sebagai guru, lalu bertanya apakah ada hal yang perlu diperbaiki dari latihan hari ini. Dengan membungkuk hormat, Khan mengucapkan terima kasih atas kesempatan melatih Jin selama ini. Dengan waktu tersisa sebelum keberangkatan, Khan berjanji akan memberikan pelatihan terbaik hingga saat terakhir. Jin menghargai dedikasi tersebut dan setuju untuk tetap berlatih di bawah bimbingan Khan sampai hari keberangkatan tiba. Beberapa waktu kemudian, Jin tampak bermain dengan api dari lilin sambil menatap nyala yang menari di telapak tangan. Dengan senyum puas,
Ia mengomentari kemajuan yang berhasil dicapai. Gilly yang memperhatikan bertanya, apakah api tersebut tidak panas? Jin tersenyum dan menjawab bahwa rasanya tidak lebih panas dari air hangat. Gilly senang mendengar jawaban tersebut, mengatakan bahwa ia bahagia karena hadiah Lady Mary, jantung Phoenix, bekerja dengan baik. Ia mengaku baru kali ini menyaksikan efeknya secara langsung. Jin mengangguk dan menjelaskan bahwa dirinya baru menyerap sekitar setengah dari kekuatan tersebut sejauh ini. Ia memperkirakan masih memerlukan beberapa tahun untuk menyerap seluruh kekuatan. Saat Gilly menuju lemari, ia memberitahu bahwa mereka akan meninggalkan Storm Castle besok pagi. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Jin menjawab santai, iya baiklah. Lalu Gilly bertanya apakah buku-buku perlu dikemas secara terpisah. Jin menjelaskan bahwa ia berencana membaca selama perjalanan sehingga tidak perlu dipisahkan. Gilly mengangguk dan bertanya apakah ada barang lain yang perlu dikemas secara khusus. Jin menjawab bahwa buku-buku sudah cukup. Dengan senyum hangat, Gilly berkata bahwa ia akan menyiapkan pie strawberry sebagai hidangan penutup malam ini. Jin mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa ia akan keluar sebentar. Gilly yang terkejut bertanya apakah ia benar-benar akan keluar sekarang. Jin meminta maaf dan memastikan bahwa dirinya akan segera kembali. Tak lama kemudian, Jin kembali ke perpustakaan rahasia sambil memanggil Murakan. Naga hitam tersebut menjawab dan memastikan kehadirannya. Jin mengingatkan bahwa mereka akan meninggalkan kastil besok dan bertanya apakah Murakan sudah siap. Murakan menjawab dengan antusias bahwa ia telah menantikan hari tersebut sejak lama. Jin kemudian bertanya bagaimana Murakan berencana mengikutinya tanpa ketahuan. Murakan menepis kekhawatiran tersebut dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa sebagai naga hitam legendaris, bahkan dalam kondisi lemah sekalipun, hal semacam itu dapat ditangani dengan mudah. Ia berjanji akan tetap tersembunyi. Merasa penasaran, Jin bertanya lebih lanjut mengenai kondisi lemah yang baru disebutkan sekarang. Mengapa hal tersebut baru disampaikan sekarang? Murakan menjelaskan bahwa setelah tidur selama 1000 tahun, dirinya membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan secara penuh. Jin bertanya apakah Murakan benar-benar dapat pulih sepenuhnya. Murakan meyakinkan bahwa seiring Jin menjadi semakin kuat, dirinya juga akan ikut tumbuh karena berperan sebagai naga pelindung. Dengan nada menggoda, Murakan mendorong Jin agar segera menjadi sekuat Timar, patriark pertama. Ucapan tersebut membuat Jin teringat pada fakta penting dari kehidupan sebelumnya. Keluarga Rungkandel dahulu dikenal sebagai klan ahli pedang sihir. Ia teringat bahwa Sol the Red pernah mengatakan penguasaan sihir dan pedang keluarga tersebut bersifat legendaris. Patriark pertama Timar Rungkandel disebut sebagai magic swordsman terkuat sepanjang masa. Namun kebenaran tersebut kini menghilang dari sejarah. Murakan melanjutkan cerita dengan menjelaskan alasan keluarga tersebut akhirnya meninggalkan sihir sepenuhnya. Sebuah perjanjian memalukan 1000 tahun lalu memaksa klan melarang sihir dan menetapkan aturan ketat untuk hanya berfokus pada seni pedang. Meski masih dipuja sebagai naga pelindung keluarga, Murakan berkomentar bahwa banyak orang mungkin akan merasa takut jika dirinya menampakkan wujud sekarang. 1000 tahun lalu, kehadirannya disambut dengan rasa hormat dan kekaguman karena berkaitan langsung dengan sosok paling dihormati di dunia pada masa tersebut. Jin meragukan hal itu dan bertanya apakah keluarga Rungkandel benar-benar akan bereaksi demikian. Murakan tertawa kecil dan bertanya apakah penjelasannya terdengar terlalu berlebihan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa tetap akan bersembunyi demi menghindari perhatian. Jin menyetujui keputusan tersebut dan mengakui bahwa kehati-hatian memang diperlukan. Namun Murakan kemudian menyoroti satu masalah penting. Jika seseorang memeriksa tempat biasanya dan mendapati ruangan kosong, kecurigaan bisa muncul. Jin bertanya bagaimana Murakan berencana mengatasinya. Dengan senyum lebar, Murakan menjelaskan bahwa ia dapat menggunakan sihir naga untuk menciptakan duplikat diri di tempat biasa beristirahat. Jin bertanya apa yang akan terjadi jika seseorang menemukan tiruan tersebut. Murakan menenangkan dengan mengingatkan bahwa dirinya merupakan naga bayangan. Menciptakan tiruan merupakan hal yang sangat mudah baginya. Bahkan tindakan tersebut dapat dilakukan sambil tidur. Namun ia mengakui bahwa mempertahankan ilusi dalam waktu lama cukup menantang karena kekuatan belum pulih sepenuhnya. Seiring Jin tumbuh semakin kuat, kekuatan Murakan juga akan meningkat sehingga tugas tersebut menjadi lebih mudah di kemudian hari. Jin mengucapkan terima kasih atas usaha tersebut dan dengan senyum menggoda berkata bahwa ia berharap Murakan bisa sedikit lebih menghormatinya. Murakan mengejek ringan dan berkata bahwa mungkin hal itu akan terjadi jika Jin mengenalnya lebih baik. Jin lalu berlutut dan mengungkapkan bahwa dirinya membawa sesuatu yang spesial untuk Murakan. Merasa penasaran, Murakan bertanya mengenai benda tersebut. Jin memperlihatkan sebuah pie yang dibuat dari stroberi pertama musim ini bersama sebotol anggur yang berhasil ia selundupkan tanpa sepengetahuan Gilly. Mata Murakan berbinar melihat pie dan anggur tersebut. Jin tersenyum dan memperingatkan agar Murakan tidak mabuk lalu
secara tidak sengaja menciptakan tiruan aneh. Murakan terkekeh, memanggil Jin anak bodoh yang menggemaskan, serta mengakui bahwa ia senang memiliki teman seperti dirinya. Ia kemudian bertanya apakah boleh bertemu pengasuh Jin, namun Jin menjawab samar bahwa ia akan memikirkannya. Tak lama setelah itu, Gilly menggenggam tangan Jin dan memberikan peringatan serius. Saat mereka kembali ke rumah utama nanti, Jin tidak boleh berharap hidup sebebas di Storm Castle. Meskipun pelatihan di kastil sudah berat, kehidupan di rumah utama akan jauh lebih keras dan kacau. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak akan bisa memanggang pai untuk Jin kapan saja lagi. Jin menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia memahami apa yang menanti dan berjanji akan bekerja keras saat kembali. Gilly mengangguk dan berjanji akan memberikan dukungan semaksimal mungkin. Tak lama kemudian, dua ksatria penjaga, Jerome dan Holt, datang dan menyatakan bahwa mereka siap mengawal Jin menuju Garden of Swords. Jin mengangguk dan memberi isyarat untuk berangkat. Di dalam hati, ia merenungkan momen tersebut. 30 Oktober tahun 1790, hari ketika dirinya akhirnya meninggalkan Storm Castle untuk kembali ke rumah utama keluarga Runkandel. Saat kereta melaju di antara lanskap bersalju, Gilly menatap keluar jendela dan berkomentar bahwa salju menumpuk dengan cepat. Jika kondisi terus berlanjut, mereka mungkin harus berlindung di desa terdekat karena salju tebal berpotensi menutup jalan menuju gerbang transfer. Tiba-tiba, kereta berguncang keras dan kehilangan keseimbangan. Ksatria Holt berteriak memperingatkan bahwa mereka diserang dan memerintahkan semua orang tetap berada di dalam kereta. Gilly segera memeluk Jin dan menenangkannya, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia mengingatkan bahwa Jerome dan Holt adalah ksatria penjaga bintang 7, sementara dirinya juga berada di sana untuk melindungi sang tuan muda. Dengan tenang, Gilly melaporkan apa yang ia amati. Sekitar 20 penyerang berada di luar, terdiri dari prajurit, penyihir, dan kemungkinan beberapa pemanah. Namun, ia tidak merasakan kehadiran siapapun di atas bintang 7, sehingga Jerome dan Holt seharusnya mampu mengatasinya. Namun, Jin tiba-tiba bersikeras bahwa mereka harus segera keluar dari kereta. Khawatir, Gilly bertanya, mengapa? Jin menjelaskan logika pemikirannya. Seorang ksatria penjaga sejati keluarga Runkandel tidak akan pernah meninggalkan seorang anak sendirian. Satu orang pasti akan tetap berada di sisinya. Fakta bahwa kedua ksatria tersebut pergi berarti mereka kemungkinan besar adalah penyamar atau pengkhianat. Gilly yang tersadar segera menyetujui pendapat tersebut. Jin menambahkan kekhawatiran lain, kemungkinan terdapat alat tersembunyi di dalam kereta. Mereka harus keluar secepat mungkin. Gilly menguatkan diri dan menyatakan bahwa sebagai pelayan keluarga Runkandel, dirinya akan melindungi tuannya dalam kondisi apapun. Menarik dua bilah pisau tajam tersembunyi di lengannya, ia memperingatkan Jin bahwa keadaan akan menjadi sulit. Tanpa ragu, Gilly menggendong Jin melompat keluar dari kereta lalu mulai berlari. Ia berjanji akan menerima hukuman apapun setelah mereka tiba di rumah utama. Namun, Jin menepis kekhawatiran tersebut dan mendesaknya untuk menuju ke arah tempat kedua ksatria bertarung. Ia memiliki sesuatu yang perlu dikonfirmasi. Penasaran, Gilly bertanya apa yang sedang dicari. Jin menjelaskan bahwa jika para penyerang benar-benar menargetkan dirinya, waktu terbaik untuk menyerang adalah saat ia keluar dari kereta. Fakta bahwa hal tersebut tidak terjadi menunjukkan adanya kejanggalan. Ia menduga para penyerang mungkin sebenarnya adalah sekutu dan meminta Gilly untuk tetap berhati-hati. Gilly mengangguk dan setuju bahwa situasi kali ini memang tidak biasa. Sementara itu, wakil kapten pasukan ketiga tentara bayaran Raja Hitam memberikan perintah kepada timnya untuk menemukan Gene Runkandel, sementara kelompok ketiga diperintahkan menutup sisi kiri. Jin melihat para penyerang dan menyadari bahwa dugaannya benar. Gilly memperhatikan lambang di seragam para penyerang. Terlihat simbol daun dari klan Yuta, klan penyihir dari wilayah tengah, serta lambang binatang hitam milik pasukan bayaran King Squad. Anggota klan Yuta melihat Jin dan Gilly lalu berteriak bahwa mereka telah menemukannya. Mereka memastikan bahwa Jin masih hidup dan memerintahkan tim masing-masing untuk memprioritaskan perlindungan. Wakil kapten pasukan Black Kings kemudian mendekat dan memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa kelompoknya dikirim untuk menyelamatkan Jin atas permintaan keluarga Runkandel. Ia mengutuk pihak yang mencoba melukai tuan muda dan berjanji akan menjaga keselamatan dengan mempertaruhkan nyawa. Jin menyadari bahwa tidak ada pengkhianatan. Para penyerang sebelumnya pasti hanyalah penyamar. Ksatria sejati bintang 7 tidak mungkin mengalami kesulitan menghadapi penyergapan semacam ini. Gilly menuntut penjelasan dan memerintahkan para penyamar untuk mengungkap identitas serta tujuan mereka. Salah satu dari mereka, Jerome, mengejek sinis dan berteriak untuk apa memberitahu Runkandel terkutuk. Menoleh ke arah Jin, Gilly menunggu perintah. Tanpa ragu, Jin memerintahkannya untuk membunuh satu orang dan memotong lengan pihak lain, lalu membawa sisanya menghadap. Tanpa membuang waktu, Gilly melaksanakan perintah tersebut. Ia membunuh Jerome dengan cepat dan memotong kedua lengan Holt sebelum menyeret tubuh tersebut ke hadapan Jin. Saat Holt dijatuhkan di depan kakinya, Jin berkomentar dingin bahwa lawan tersebut telah meremehkannya. Ia dengan tenang menjelaskan bahwa untuk menjadi pengasuh keluarga Runkandel saja dibutuhkan kekuatan setidaknya bintang 7. Jika seseorang ingin membunuh anak keluarga Runkandel, seharusnya mereka mengirim 3 atau
atau 4 ksatria bintang 8. Holt yang berlumuran darah tetap tersenyum mengejek, menuduh Jin bersikap sombong dan menyatakan bahwa serangan kali ini hanyalah peringatan. Ia berteriak lantang bahwa era keluarga Runkandel telah berakhir. Jin tersenyum tipis dan menjawab bahwa dirinya tidak keberatan, selama hal tersebut menjadi awal dari era Jin Runkandel. Holt berteriak lantang, kemuliaan bagi Zippel Agung membuat Jin termenung. Klan Zippel, klan para penyihir yang menguasai separuh dunia. Berbeda dengan keluarga Runkandel yang mengejar puncak kekuatan pedang, Zippel mengabdikan diri sepenuhnya pada kesempurnaan sihir. 1000 tahun lalu, setelah kematian Patriark pertama, Zippel memaksakan perjanjian memalukan kepada keluarga Runkandel, melarang penggunaan sihir, dan menyegel potensi magis mereka. Bagi keluarga Runkandel, Zippel selalu menjadi musuh abadi. Jin menyimpulkan bahwa serangan hari ini pasti dilakukan oleh kelompok ekstremis yang setia kepada Zippel. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Tidak seperti serangan terkoordinasi khas Zippel, kejadian kali ini terasa kacau dan tidak terencana, seolah dilakukan oleh kelompok pembelot. Jin memerintahkan Gili untuk menyingkirkan Holt karena dianggap tidak layak diinterogasi lebih lanjut. Gili mengangguk singkat lalu segera mengeksekusi perintah tersebut, sementara Holt berteriak memaki Jin, menyebutnya bodoh dan menuntut kematian. Jin mengabaikan hinaan tersebut, sementara pikirannya terus berusaha memecahkan kejanggalan di balik serangan ini. Ia menyadari bahwa sekuat apapun penyamaran, menipu seorang ksatria bintang 7 seharusnya mustahil. Ia mulai bertanya-tanya apakah orang tersebut berada di balik semua kejadian ini. Tak lama kemudian, Gili kembali dan melapor bahwa perintah telah dilaksanakan. Jin memuji efisiensi kerja tersebut, lalu menoleh kepada Mureka, wakil kapten pasukan bayaran Black Kings. Jin bertanya, apakah Mureka yang bertanggung jawab memberikan perlindungan selama pelarian mereka. Mereka mengonfirmasi peran tersebut dan Jin mengucapkan terima kasih sambil berjanji akan menyebut jasanya kepada klan setelah tiba di rumah agar penghargaan yang layak dapat diberikan. Jin kemudian meminta mereka memastikan keselamatan rombongan hingga mencapai gerbang transfer. Mereka menyetujui permintaan tersebut dan dalam hati merenungkan sikap Jin. Meskipun baru berusia 10 tahun dan baru pertama kali meninggalkan kastil, pembawaan Jin menunjukkan ketenangan serta wibawa yang luar biasa. Mereka teringat ucapan Jin sebelumnya tentang datangnya era Jin Runkandel. Kini mereka memahami bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar ucapan anak kecil, melainkan keyakinan yang dipenuhi tekad besar. Mereka menegur timnya dan memerintahkan agar mereka bersikap hati-hati serta tidak berbicara kasar hingga tiba di gerbang. Saat rombongan bersiap berangkat, salah satu prajurit bertanya mengapa wakil kapten bersikap jauh lebih ketat kali ini dibandingkan biasanya. Prajurit lain segera menegur agar tetap diam dan mematuhi perintah. Sementara itu, Gili mendekati mereka dan menyampaikan bahwa waktu untuk bergerak telah tiba. Mereka mengangguk lalu memberi perintah untuk maju. Setelah beberapa waktu berjalan, Gili bertanya kepada Jin apakah bijak meninggalkan para penyamar begitu saja. Jin menenangkannya dan menjelaskan bahwa baik ditemukan hidup maupun mati, tubuh para penyamar akan menjadi peringatan bagi pihak lain. Jin memuji kinerja Gili sejauh ini. Gili mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa sekitar 2 jam lagi mereka akan mencapai desa terdekat. Jin merasa lega dan mengatakan bahwa rombongan dapat menunggu di sana hingga badai salju mereda. Jin juga menegaskan agar Gili tidak merasa bersalah atas kegagalan pengawalan kali ini. Bahkan Kan, seorang prajurit bintang 9, tidak menyadari keberadaan penyamar tersebut. Maka mengharapkan prajurit bintang 7 seperti Gili untuk mengetahuinya jelas tidak adil. Jin menambahkan bahwa insiden ini bukan masalah besar, melainkan pelajaran berharga mengenai protokol pengawalan. Namun, Gili tetap meminta maaf dan masih diliputi rasa bersalah. Pikiran Jin melayang ke kehidupan sebelumnya. Gili, yang kala itu juga berperan sebagai pengasuh, selalu setia mendampingi meski dihina klan karena kelemahan Jin. Kenangan tentang perlakuan tidak adil terhadap Gili kembali terlintas, namun sosok tersebut tidak pernah menyalahkan Jin. Bahkan pada hari pengusiran dari keluarga Runkandel, Gili turut diusir bersama. Dengan kepala tertunduk, Gili meminta maaf karena merasa gagal melayani tuannya, memikul beban yang seharusnya bukan miliknya. Kali ini Jin bertekad mengubah segalanya. Kehidupan ini akan berjalan berbeda dan Gili harus menjadi lebih kuat. Ketika Gili kembali menyatakan kesediaan menerima hukuman atas kejadian tersebut, Jin menatap tajam dan dengan suara tegas memintanya berhenti menyalahkan diri sendiri. Jin meminta Gili meninggalkan masa lalu dan fokus pada langkah ke depan. Jin mengingatkan bahwa selain berperan sebagai pengasuh, Gili juga satu-satunya ksatria pelindung yang dimiliki saat ini. Jika hal kecil seperti ini dibiarkan mengganggu pikiran, perlindungan di masa depan bisa terganggu. Jin menyatakan bahwa dirinya tidak ingin kejadian serupa terulang lagi sambil menatap langsung ke arah mata Gili. Jin kemudian bertanya, apakah Gili mengerti maksud tersebut? Tersentuh oleh ketulusan tersebut, Gili berjanji akan berfokus pada tugas dan tidak membiarkan dirinya goyah lagi. Gili menyadari bahwa perkataan Jin bukan teguran, melainkan dorongan.
Dengan tekad baru, Gili bersumpah tidak akan mengecewakan Jin lagi. Jin memperhatikan perubahan sikap tersebut dan merasa lega melihat semangat kembali muncul. Dalam hati, Jin berpikir bahwa kondisi tersebut sudah jauh lebih baik. Gili telah kembali seperti biasanya. Beberapa waktu kemudian, rombongan tiba di sebuah penginapan. Resepsionis menyambut dengan ramah dan bertanya mengenai jumlah kamar yang dibutuhkan. Mereka menjawab bahwa mereka memerlukan 2 kamar. Saat Jin merenungkan situasi sekitar, pikiran kembali tertuju pada serangan sebelumnya. Jin mencurigai bahwa ksatria penjaga palsu mungkin terlibat dalam rencana yang lebih besar. Pikiran tersebut mengarah pada Bubare Gaston, sosok berbahaya dengan kemampuan unik. Transformasi sempurna merupakan kemampuan langka, bahkan di kalangan naga. Tidak semua naga mampu menggunakannya secara maksimal, sehingga bakat Bubare tergolong luar biasa. Sayangnya, Bubare dikenal memanfaatkan kemampuan tersebut untuk tujuan jahat dan menebar kekacauan kemanapun pergi. Saat Jin menuju kamar, pikiran masih tertuju pada kemungkinan keterlibatan Bubare. Jika para penyamar memiliki hubungan dengannya, situasi bisa berkembang jauh lebih rumit. Namun Jin menyadari bahwa sejauh ini dirinya belum menarik perhatian besar, dan hal tersebut bisa menjadi keuntungan. Dalam kehidupan sebelumnya, Jin Runkandel pernah ditangkap pasukan khusus Demen saat berusia 20 tahun. Sosok seperti Bubare Gaston dengan kemampuan transformasi mungkin dapat menjadi sekutu berharga. Namun Jin tidak melihat alasan bekerja sama dengan pihak yang pernah menjadi ancaman. Jin mempertimbangkan untuk memastikan apakah Bubare masih sama seperti dulu sebelum masalah baru muncul. Malam pun tiba. Saat Jin bersiap untuk tidur, Gili menyampaikan bahwa dirinya akan berjaga di luar kamar jika dibutuhkan. Gili lalu meninggalkan Jin untuk beristirahat. Beberapa waktu kemudian, Jin terbangun oleh suara di tengah malam. Dengan rasa kesal, Jin bergumam bahwa suara berisik tersebut mengganggu waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Meski telah berlatih keras di Storm Castle, tubuh yang baru berusia 10 tahun masih terasa lelah. Jin bertanya-tanya dari mana asal suara tersebut, lalu menoleh ke arah jendela, dan langsung terpaku. Seekor kucing terlihat bertengger di sana. Jin terkejut dan berseru, bertanya apakah kucing tersebut benar-benar Murakan. Sesaat kemudian Jin teringat, Murakan memang sempat mengatakan akan menyamar agar bisa mengikuti perjalanan tanpa ketahuan. Kini semuanya terasa masuk akal. Murakan ternyata berubah menjadi seekor kucing untuk bersembunyi. Kucing tersebut mengeong keras dengan nada kesal. Jin segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menakuti, hanya tidak menyangka penyamaran semacam ini. Jin membuka jendela dan mempersilahkan kucing tersebut masuk. Hewan tersebut melompat ke dalam kamar dan langsung berubah kembali menjadi Murakan. Jin berkomentar bahwa sebelumnya ia mengira Murakan akan menyamar sebagai pelayan atau pengendara kuda, bukan seekor kucing. Murakan menjelaskan bahwa penyamaran semacam itu justru akan menarik perhatian kesatria klan, sedangkan wujud kucing merupakan pilihan paling aman. Sebelum percakapan berlanjut, kaki Murakan tersangkut pada papan lantai yang longgar. Tubuh Murakan terhuyung ke depan dan wajahnya menghantam kaca jendela, menimbulkan suara keras. Mendengar keributan tersebut, Gili segera masuk ke kamar dan menuntut penjelasan mengenai kejadian yang berlangsung. Begitu melihat Murakan, Gili langsung mencekik lehernya dan mengancam akan merobeknya jika identitas serta tujuan kedatangan tidak dijelaskan. Jin segera menengahi dan berusaha menenangkannya. Jin meminta Gili untuk menunggu. Murakan tampak sama sekali tidak terganggu, justru sibuk memuji pie strawberry favoritnya. Dengan nada santai, Murakan menyebut bahwa akhirnya dirinya dan Gili bertemu juga. Dalam kebingungan, Gili bertanya apa maksud pernyataan tersebut. Jin menyadari situasi mulai tidak terkendali, lalu memperkenalkan Murakan sebagai naga pelindung keluarga Runkandel.